Selamat siang, shalom saudaraku, dan kita hari ini bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga. Dan biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah segala perkara di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan yang menguji semuanya itu, dan biarlah di saat besok kita kembali ke dalam kerajaannya, kita mendapat kemuliaan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami, Yesus. Biarlah Engkau selidiki setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang terakhir katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Engkau menguji setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami setia sampai akhir hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik, Kau sungguh
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menguji setiap apapun yang kami lakukan, supaya pekerjaan kami Tuhan murni di hadapan-Mu Tuhan. Bukan semata-mata hanya untuk kemuliaan kami, hanya semata-mata untuk keuntungan kami. Tapi biarlah segala apapun yang kami lakukan, Engkau uji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala perbuatan kami, biarlah kami memberikan pertanggungjawaban saat kami meninggal nanti Tuhan. Dan terima kasih Bapa, Engkau beri kami kekuatan setiap waktu untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Dan biar hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berkata-kata, biarlah hamba-Mu berkata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba berkatakan. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Di hari Sabtu ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat berubah, supaya kita dapat bertobat kembali ke jalan yang benar, supaya saat kita besok dipanggil oleh Tuhan, kita mendapat mahkota kemuliaan. Dan kita bersyukur hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita berbuat yang benar, dan bagaimana segala perbuatan kita pada akhirnya besok akan dipertanggungjawabkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah adalah seorang hakim di atas segala hakim. Dia adalah yang menghakimi setiap orang di dalam pekerjaan yang baik ataupun yang benar. Di dalam dunia ini mungkin memang seharusnya kita juga tidak menghakimi teman kita, menghakimi orang terdekat kita, menghakimi mungkin orang yang bersalah, karena itu bukan kapasitas kita untuk menghakimi seseorang. Tapi biarlah kita tahu bahwa terkadang jikalau orang berbuat salah, jika kita memberitahu atau menegur, mungkin menegurnya dua orang aja ya, saya dengan satu orang tersebut, mungkin dia jikalau tidak sadar dia bilang, oh hanya Tuhan yang bisa menghakimi aku. Memang betul, memang Tuhan yang hanya bisa menghakimi saudara-saudara dan kalian semua saat ini. Tapi Tuhan juga Allah yang adil. Tuhan itu Allah yang maha adil. Dia tahu bahwa mana orang yang berbuat benar, mana orang yang berbuat salah. Tetapi jika kita bisa lihat bahwa segala perbuatan kita itu apabila kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak akan berguna lagi. Kita hidup hanya satu kali saja. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kadang ada pendapat orang ataupun kadang ada prinsip orang yang berpikir bahwa jika kita hidup satu kali saja, udahlah kita bebas melakukan apa aja, karena kan kita cuma hidup satu kali aja. Jadi kita mau bersenang-senang, kita mau melakukan hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahu sebetulnya orang itu kalau ini adalah dosa, ini nggak benar, tapi di dalam prinsipnya dia hidup cuma satu kali aja, ngapain sih nggak dilakukan? Nanti bertobat, besok bertobat. Iya kalau diberi kesempatan, iya kalau kita dikasih waktu untuk kita bertobat. Jika tidak, nah maka dari itu sebagai orang Kristen kita percaya bahwa sudah dikatakan firman yang saya sampaikan bahwa manusia diberi hidup hanya satu kali saja. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan
kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan berkat. Tuhan itu bisa memberikan semuanya. Dia berlimpah kasih karunia, Dia memberikan pertolongan kepada kita, Dia memberikan penebusan dosa, bahkan Dia bisa melakukan apapun supaya kita mendapat sukacita. Kita tidak berduka cita di dalam dunia ini. Tetapi ingat, Dia juga adalah penghakim. Dia juga bisa Tuhan yang murka. Murka dalam arti jika kita tidak melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bisa murka terhadap kita. Dan pastilah Tuhan akan menghukum seberat-beratnya. Kita bisa lihat di dalam Roma 2 ayat 4-8 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kebesarannya, dan kelapang hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Amin. Kita bisa tahu bahwa Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya itu memberikan hidup kekal kepada orang yang baik, mencuri kehormatan, ataupun ketidakbinasaan. Dia akan memberikan semuanya itu. Tetapi Dia murka terhadap orang yang tidak bertobat, yang tidak melakukan perintah Tuhan, yang tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sabar. Tuhan kaya sekali murah hati, lapang hati. Tetapi kita tidak boleh memanfaatkan kemurahan hati Tuhan, kelapangan hati Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kita menyepelekan firman Tuhan. Tuhan melakukan ini, melakukan kemurahan supaya apa? Memberikan kesempatan, kesabaran untuk supaya kalian bertobat, untuk supaya saudara-saudara bertobat. Tuhan tidak pengen kita itu berada di dalam hukuman kekal ataupun berdosa. Makanya Dia akan datang ke dalam dunia ini untuk mengorbankan nyawa, memberikan nyawanya untuk penebusan dosa kita. Dia sayang sekali kepada kita. Tetapi namanya manusia tidak tahu terima kasih, masih saja melakukan kekerasan hati dan tidak mau bertobat. Dan jika itu ditimbun terus, itu akan menjadi murka. Allah akan menjadi murka dan Tuhan akan menghukum seberat-beratnya. Masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Teman-teman saudaraku saat ini masih melihat, masih mendengar yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pertobatan buat teman-teman saat ini bahwa oh ya, aku hari ini aku masih hidup. Aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa bernafas. Aku percaya itu kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, supaya aku bertobat, supaya aku tidak mengeraskan hati. Tidak ada orang yang bisa melembutkan hati seseorang, walaupun itu seorang ayahnya, itu mungkin sahabatnya, itu seorang gembala. Tidak ada yang bisa
melembutkan hati seseorang yang sudah keras. Hanya Tuhan yang bisa melembutkan. Tetapi asal kita membuat keputusan bahwa aku tidak mau keras hati lagi. Aku ingin menyerahkan hati ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melembutkan hati ini. Dan kita percaya kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri melakukan itu. Jika kita bicara soal hati itu memang susah. Harus Tuhan yang ikut turut campur tangan. Terkadang hati kita dengan perbuatan kita itu lebih besar hati kita yang berkata. Maka dari itu butuh kasih karunia Tuhan, butuh Roh Kudus supaya kita bisa melembutkan, supaya Tuhan bisa melembutkan hati kita. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah, berpegang pada perintahnya, itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Apapun yang kita lakukan itu tidak bisa disembunyikan dari Tuhan Allah kita. Dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan saat besok datang hari penghakiman. Maka dari itu, mari segala perintah Tuhan, segala apapun yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi firman Tuhan, mari kita lakukan. Takutlah akan Allah yang menciptakanmu, yang memberikan kamu nafas, yang memberikan kamu sukacita saat ini. Ataupun mungkin saat ini teman-teman tidak mengalami suatu hal yang baik. Tapi percayalah, jika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap setia kepada perintah-perintahnya, kita tetap taat melakukan perintahnya, walaupun kita di dalam mungkin saat ini keterpurukan, kita mungkin saat ini di dalam pergumulan yang sangat berat, tetapi taatlah kepada perintah Tuhan, supaya kita tidak berlarut-larut jatuh ke dalam dosa, berlarut-larut ikut alurnya iblis. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang penting apa tadi? Kita tidak mengeraskan hati kita. Jikalau hati kita lembut, kita menerima apapun yang Tuhan katakan, supaya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita belajar bahwa Tuhan, perbuatan apapun yang kami lakukan, Engkau tahu Tuhan. Baik jahat, Engkau tahu Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di matamu. Dan itu akan dibawa besok pada hari penghakiman. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau bertobat mungkin saat ini yang masih banyak sekali bergumulan dosa ataupun suatu hal yang membuat jauh dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi percayalah, jika engkau tidak mengeraskan hatimu saat ini, Tuhan akan mengangkat engkau dari dosa, dan engkau akan berada di dalam sukacita, berada di dalam kemuliaannya Tuhan. Walaupun saat ini proses yang kalian jalani berat, tapi percayalah, jikalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa melaluinya. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang turun tangan menjamah setiap saudara-saudara yang hadir saat ini.